Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada, NPM 191111000125, kelas E, semester 3, Prodi PGMI. Mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Lilis Setiawati MPD. Perkembangan kebudayaan Islam di masa Khulafa Rasyidin, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. A. Perkembangan kebudayaan Islam di masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. 1. Biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 568 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar merupakan khalifah pertama dari Al-Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang pertama yang masuk Islam. 2. Pembayatan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Proses pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu. Hal tersebut dikarenakan suku-suku Arab, kepemimpinan mereka yang didasarkan pada senioritas dan prestasi. Pasca pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah, ia diberi gelar Khalifat Rasulillah atau pengganti Rasulullah. 3. Prestasi dan sistem pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. A. Perkembangan atau perbaikan sosial atau masyarakat. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah usaha untuk menstabilitaskan wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng. B. Perluasan dan perkembangan wilayah Islam. Abu Bakar melakukan perluasan wilayah keluar Jazirah Arab, yaitu Irak dan Suriah. Menurutnya, kedua daerah tersebut harus ditaklukkan dengan tujuan untuk memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan dua adik kuasa, yaitu Persia dan Bizantium. C. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Alasan melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah karena ayat-ayat Al-Quran banyak berserakan. Ada yang ditulis pada daun, kulit kayu, tulang, dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan akan mudah rusak dan hilang. D. Sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan rakyatnya dan tidak segan-segan untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. E. Meningkatkan kesejahteraan umat. Abu Bakar membentuk lembaga Baitul Mal atau semacam kas negara atau lembaga keuangan. B. Perkembangan kebudayaan Islam di masa Umar bin Khattab. 1. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Umar termasuk ke dalam keluarga dari keturunan Bani suku Adi. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat sepanjang sejarah Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab juga mendapatkan gelar yaitu Amir al-Mu'minin atau komandan orang-orang beriman.
2. Pemilihan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat besar. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq sedang jatuh sakit selama 15 hari dan tidak kunjung sembuh. Sebelum meninggal, Abu Bakar menginginkan agar kekuasaan sudah berada di tangan pengganti yang benar. Karena itu, Utsman bin Affan setuju mengenai penunjukan Umar bin Khattab. Tidak lama kemudian, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Dengan demikian, pemerintahan sudah dipegang oleh khalifah yang baru, yaitu Umar bin Khattab. 3. Strategi politik secara internal dan eksternal. Dalam urusan eksternal, Umar melakukan ekspansi keluar Arab seperti Mesir, Irak, Syria, sampai wilayah utara Mesopotamia. Sedangkan untuk masalah internal, Umar melakukan pembenahan terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat, orang-orang munafik, serta orang-orang murtad. 4. Pembenahan dalam bidang hukum, polkam, dan ibadah Umar bin Khattab. A. Bidang hukum. Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara. Umar bin Khattab melakukan pertahanan atau melakukan pemisahan peradilan dari pemerintahan dan mengangkat beberapa orang sebagai hakim. Umar bin Khattab juga dikenal dengan keberaniannya dan kebijakannya dalam menetapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran untuk mengatasi suatu masalah. B. Bidang politik dan keamanan. Kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab adalah mendirikan sendi-sendi pemerintahan dengan berbagai lembaga-lembaga, kelengkapannya seperti Dewan-Dewan Negara, lembaga kehakiman dan peradilan negara, kas negara, dan sebagainya. C. Bidang agama. Kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab adalah membangun sarana pendidikan, menghimpun dan mempelajari atau mengajari Al-Quran, membangun Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta penggunaan kalender Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.